Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wa'afiyat barakatuh. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah An-nabawiyyah. an-nabawiyah. Baiklah anak-anakku, para santri semuanya, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, mempelajari sejarah kehidupan makhluk paling agung, manusia paling mulia, sebaik-baiknya makhluk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita kaji bersama, yang ada di hadapan kita, yang kalian pegang, kalian kaji, adalah kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang ditulis, dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan kita pada pertemuan terakhir kita, pelajaran terakhir kita, telah sama-sama membahas, sama-sama mengetahui bahwasanya orang-orang yang tertipu, orang-orang yang terperangkap dalam perangkap yang dilakukan oleh, atau perangkap yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, luput dari pandangan mereka-mereka yang terperangkap ini, yaitu mereka adalah golongan dari kaum muslimin yang notabene-nya statusnya adalah mereka sebagai orang awam yang belum menguasai ilmu yang cukup, tidak menguasai ilmu yang cukup. Mereka ini ketika terperangkap dalam jebakannya, dalam tipuan musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama Islam yang menunggangi madhab dzati sebagai kendaraan untuk sampai kepada tujuan yang mereka inginkan, luput dari pandangan kaum muslimin yang awam yang terperangkap ini beberapa perkara yang sudah kita sebutkan, sudah kita pelajari. Perkara itu adalah perkara yang penting-penting semuanya, tapi mereka luput, tidak mampu memandang, tidak nampak jelas untuk mereka. Perkara apa saja kayak itu? Yang pertama, bahwasanya apa yang disebut dengan thawrah islahiyah, itu pada hakikatnya adalah menghapus agama, menghapus akidah, mencabut akar akidah keimanan dari dalam hati seorang muslim. Tapi mereka tidak paham, mereka tidak ngeh, mereka tidak peka, karena mereka memang adalah orang-orang awam, orang-orang biasa dalam hal keilmuan. Kemudian ada sebagian di antara mereka juga, mereka luput bahwasanya jika seandainya Islam itu dilepaskan dari perkara-perkara yang gaib, maka ingat, sama dengan perkataan ini atau keyakinan ini, ketika Islam dilepaskan, dikosongkan dari perkara-perkara yang gaib, lepas dari yang namanya khawarij, maka sama dengan mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan mengingkari wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seseorang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang diturunkan kepada beliau, itu sudah artinya keluar daripada Islam. Jadi ini lagi-lagi tadi, thawrah islahiyah sama dengan memangkas akidah dari akar-akarnya, mencabut akidah daripada akar-akarnya dari dalam hati orang yang meyakininya, orang Islam, orang beriman.
Kemudian juga ingat bahwasanya menghilangkan perkara-perkara gaib, mengosongkan perkara gaib, memisahkan perkara-perkara yang gaib dari akidah Islam, itu sama artinya adalah mengingkari Islam itu sendiri yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena mengingkari kenabian, mengingkari wahyu. Dan kenabian dan wahyu itu adalah puncak daripada perkara-perkara yang gaib, yang khawarij. Ini puncaknya ini. Kalau ini diingkari berarti selesai semuanya. Selesai semuanya. Yang mengingkari kenabian bukanlah seorang muslim. Dan mereka juga tidak sadar, tidak peka. Orang-orang yang terperangkap ini bahwasanya agama yang benar tidak perlu yang namanya islah, perbaikan. Enggak perlu. Kenapa? Agama sudah benar kok butuh kepada perbaikan, itu buat apa? Sesuatu yang sudah benar, sudah tepat, kenapa harus dirubah? Walaupun alasannya untuk memperbaiki. Ingat, itu hanya sebuah alasan, sebuah syiar untuk memperbaiki. Padahal sebetulnya hakikatnya untuk merusak. Karena setelah kebenaran tidak ada lagi kecuali kebatilan. Maka ketika kebenaran dirubah, yang ada adalah kebatilan. Tapi mereka semuanya luput. Mereka semuanya tidak mengerti ini, tidak peka tentang perkara-perkara ini, luput dari pandangan mereka. Jelas atau tidak? Siapa yang mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang terjebak, yang tertipu oleh madhab az-zati. Oleh madhab az-zati, madhab subjektif yang ditunggangi atau dijadikan kendaraan oleh musuh-musuh Allah untuk sampai kepada tujuan yang mereka inginkan. Tujuan yang mereka inginkan adalah dunia, keinginan pribadi mereka, kelompok mereka. Tidak salah seperti itu. Bisa difahami? Padahal kalau seandainya mereka mau berpikir sedikit, merenung sedikit, maka akan nampak jelas di telupuk mata mereka bahwasanya yang namanya madhab dzati, yang namanya bisikan kepada thawra islahiyah, yang namanya tidak percaya kepada perkara-perkara yang gaib, itu semua adalah kebatilan di atas kebatilan, kepalsuan di atas kepalsuan yang akan menggiring mereka untuk keluar daripada agama Islam. Kalau sedikit saja peka dan mau berpikir. Cuman kenapa kok nggak mau berpikir, nggak peka? Karena ada satu faktor di belakang semua itu. Apa itu? Karena mereka semuanya terpesona betul-betul, tertarik betul-betul dengan apa yang dinamakan perkembangan atau kebangkitan bangsa Eropa atau Barat. Kebangkitan dari sisi apa? Dari sisi kehidupan yang banyak, teknologinya mereka maju dan seterusnya dan seterusnya. Kebudayaannya maju dan seterusnya dan seterusnya. Bisa difahami? Nah, selain itu, kenapa mereka bisa terjerumus seperti itu? Selain memang terpesona dengan kebangkitan Barat, mereka juga tertipu dengan syiar-syiar, semboyan-semboyan, logo-logo yang selalu menggembor-gemborkan ilmu, dan ilmu padahal jauh dari kata ilmu. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Baik, anak-anakku semuanya, para santri, kita sekarang fokus kepada faktor pembantu yang menyebabkan orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang terperangkap atau tertipu, terjebak dalam jebakan yang sangat berbahaya yang diciptakan oleh penganut madhab dzati. Yaitu mereka semua, ingat, mereka semua terpesona dengan kilau kemajuan yang dihasilkan oleh bangsa Eropa. Di sisi lain mereka pesimis dengan keterbelakangan bangsa Arab. Ini pertama. Ini faktor pembantunya.
Faktor utamanya tentu karena mereka tidak memiliki ilmu yang cukup, karena mereka awam. Ini faktor pertama sudah dibahas. Faktor kedua karena terpesona dengan kilau kebangkitan secara zahir tentunya Barat atau Eropa, dan pesimis di sisi lain dengan situasi dan kondisi keterbelakangan bangsa Arab. Ini faktor kedua. Kemudian faktor ketiga, karena mereka tertipu lagi-lagi oleh semboyan-semboyan yang selalu didengung-dengungkan, digembor-gemborkan dalam setiap kesempatan oleh para penganut mazhab dzati ini. Semboyan yang mereka selalu dengung-dengungkan, yang disebarkan kemana-mana, yang dibawa kemana-mana, apa itu? Ilmu, ilmu, dan ilmu. Artinya mazhab dzati ini selalu mengklaim mereka ini mengikuti ilmu. Mengikuti ilmu. Ada tambahannya ilmu modern. Ada tambahannya ilmu modern. Padahal yang dimaksud dengan ilmu modern itu hanya sebetulnya adalah as-sunan at-tabi'iyah, sunnut tabi'ah, peraturan alam semesta yang kita ketahui bahasanya itu masuk dalam kategori al-hukmu al-adi. Hukum tabiat alam semesta. Lihat. Jadi bagaimana mereka lagi-lagi menipu kaum muslimin dengan syiar semboyan-semboyan yang mereka buat, mereka ciptakan, bahwasanya mereka dengan mazhab dzatinya sebetulnya mengikuti ilmu, padahal jauh dari kata ilmiah masing-masing. Ini hanya sekedar syiar dan semboyan. Makanya Syekh Al-Buti mengatakan seharusnya mereka-mereka ini, kaum muslimin yang tertipu, terjebak dalam jebakan yang diciptakan oleh penganut mazhab dzati, seharusnya mereka ini jangan hanya melihat semboyannya, jangan hanya melihat chapternya, judulnya, jangan hanya melihat zahirnya, jangan hanya melihat bingkisan luarnya, tapi masuk pahami ke dalamnya. Masuk pahami ke dalamnya. Fahami betul-betul dengan sempurna. Dicerna betul-betul dengan pemahaman yang sahih. Apakah syiar atau semboyan yang mereka selalu agung-agungkan, eluk-elukan, dengung-dengungkan, digembor-gemborkan, apakah syiar itu sesuai dengan fakta atau syiar itu malah bertentangan dengan fakta? Ternyata setelah kita pelajari, kita semua sudah mengetahui syiar itu hanya semboyan dan lambang. Ilmu modern dan seterusnya, padahal faktanya sangat bertentangan dengan ilmu yang hakiki, yaitu yang sesuai dengan fakta dan realita, dengan hakikat kebenaran. Lihat. Jadi Syekh Al-Buti mengatakan seharusnya mereka lebih butuh dan sangat membutuhkan untuk memahami dengan pemahaman yang sempurna. Apa sih di balik syiar itu? Di balik semboyan itu ada apa? Di balik logo ilmu dan ilmu thawrah islahiyah, al-islah ad-dini, ada apa? Lihat. Menarik sekali. Ini termasuk juga salah satu Syekh Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh Said Fauda, dalam pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan, di antaranya beliau menyampaikan, lihat, orang-orang barat ini senang membuat istilah-istilah yang akan membuat kita terperangah. Oh, hebat amat seakan-akan istilah ini. Jangan terpukau dengan istilah, tapi pahami hakikat di belakang istilah. Jangan terpukau di balik syiar, tapi pahami hakikat yang terkandung di balik syiar. Karena untuk memahami satu hakikat, kita harus tahu isinya. Jangan sampai hanya cangkangnya saja. Paham atau tidak? Karena semboyan adalah cangkang. Nah, Syekh Al-Buti di sini beliau menganjurkan, sekaligus juga menyayangkan. Kenapa? Mereka hanya terpesona dengan mereka yang terpesona dengan kemilau kemajuan atau kebangkitan Eropa yang modern. Kenapa? Mereka yang terpukau dengan semboyan-semboyan ilmu dan ilmu, kenapa hanya sebatas sampai di situ saja? Kenapa berhenti di situ? Kenapa tidak lanjutkan saja untuk memahami dengan pemahaman yang sempurna, kupas tuntas sampai ke dalam-dalamnya, kandungan isinya harus seperti apa?
Harusnya dipahami sampai sedetail itu. Kenapa tidak dipahami? Kenapa? Lihat bagaimana, lihat ini fakta betul-betul. Kenapa hanya berhenti di sebatas cover saja, bungkusan dan bingkisannya saja? Kenapa? Masuklah ke dalamnya. Kenapa hanya puas dengan judul saja ilmu? Itu judul. Itu. Kenapa gak masuk coba ke dalamnya? Itu alamat saja, itu tanda. Tanda bukanlah sesuatu yang ditandai, beda. Tanda itu menunjukkan yang dituju. Seharusnya lihat yang ditujunya yang mana. Seperti apa. Tapi itulah yang terjadi. Makanya beliau mengatakan falam yaud yastati bi tafkirim illa khayala nahdhatin islahiyatin tutawirul aqidah. Sehingga mereka ini hanya mengutamakan dengan pikiran mereka, pokoknya gimana caranya menghayalkan adanya kebangkitan yang namanya islahiyah tadi itu, tawra islahiyah, kebangkitan memperbaiki akidah, merubah akidah Islam seperti dirubahnya akidah Nasraniyah yang dilakukan oleh Barat. Karena Nasrani sana, akidah Nasrani dirubah dari sisi apa? Tadi itu agama, sudah kita bahas dulu, agama ditundukkan kepada ilmu pengetahuan modern. Setiap ajaran yang diajarkan oleh agama yang bertentangan menurut mereka dengan pengetahuan modern, maka agama yang harus tunduk, patuh, ikut pengetahuan modern. Dan ternyata yang bertentangan tersebut adalah perkara-perkara yang ghaib, dianggap bertentangan. Awas. Ustaz ingatkan kembali bahasanya dalam Islam tidak ada pertentangan hakiki di lapangan antara agama dengan ilmu. Betul di kalangan mereka ada pertentangan, di kita tidak ada pertentangan. Di kita tidak ada pertentangan. Dan itulah yang terjadi. Maka madrasah atau aliran modern yang menganut faham manhaj zati atau subjektif ini, itu tidak lebih daripada sebetulnya gerakan di hawa nafsu, gejolak hawa nafsu saja. Bukan hakikat ilmiah yang dipelajari betul-betul, yang dicari betul-betul, bukan. Tapi sebetulnya yang namanya mazhab zati ini tidak lebih daripada gejolak hawa nafsu, keinginan hawa nafsu saja. Bukanlah kebenaran yang dicari, bukanlah ilmu yang diikuti, tidak bisa disebut dengan manhajiyah ilmiah yang betul-betul hasil kerja keras, ijtihad yang luar biasa. Bukan sama sekali. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Baiklah anak-anakku, yang dipaparkan tadi, yang dijelaskan tadi, kita simpulkan. Yang sudah kita jelaskan, sudah kita paparkan. Al-Musannif ini kebiasaan beliau. Kebiasaan beliau yang sangat luar biasa. Setelah panjang lebar berbicara ke kanan dan ke kiri, berbicara ke sana ke sini dengan dalil-dalil ilmiahnya, bukti-bukti ilmiahnya, pembahasan-pembahasan ilmiahnya, kemudian nanti akan disimpulkan dalam beberapa kata. Beliau mengatakan di sini, wahakadha, dan begitulah kata beliau, faqad kana imadu hadhil madrasatil hadithatil lati asyarna ilaiha biijaz hiyajan fin nafs akthara min an yakuna haqiqatan ilmiyatan madrusan istahwadat ala al-aql. Kata beliau, sungguh hakikat yang sesungguhnya sandaran atau tiang atau pondasi
aliran modern yang bermadhabkan madhab dzati ini dalam hal pencatatan atau penulisan sirah nabawiyah secara khusus, sejarah secara umum, itu yang sudah dijelaskan secara singkat, yang sudah disebutkan secara singkat oleh beliau, itu tidak lebih hanya sekedar gejolak hawa nafsu, keinginan hawa nafsu, ambisi hawa nafsu. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Bukan, awas, bukan hakikat ilmiah yang betul-betul dipelajari, yang dibangun di atas logika yang logis, di atas akal. Bukan. Jadi beda, ada nafsu, ada akal. Jelas, ada nafsu, ada akal. Baik. Yang dibangun di atas akal sehat, maka akan menghasilkan manhajiyah ilmiah. Yang dibangun di atas hawa nafsu, maka akan jauh dan tersesat dari manhajiyah ilmiah. Ke situ akan larinya. Jelas? Manusia punya akal, punya nafsu. Malaikat punya akal saja. Binatang punya nafsu saja. Lihat. Sekarang pertanyaannya, madhab dzati itu sebetulnya itu apa sih pondasi sandarannya? Penopangnya apa sih? Apakah dibangun di atas tiang akal atau dibangun di atas tiang hawa nafsu? Jadi akal diupamakan sebagai tiang, hawa nafsu diupamakan sebagai tiang. Kita mau bangun bangunan di atasnya, yaitu madhab dzati. Madhab dzati ini adalah satu bangunan di atasnya yang dibangun di atas tiang dan pondasi. Baik. Ini sebetulnya yang dijadikan tiang penopang akal atau hawa nafsu oleh madhab dzati. Ternyata setelah kita bahas, setelah kita lakukan penelitian, kita lakukan betul-betul studi, pembelajaran yang mendetail, kita bisa menyimpulkan dengan yakin bahwasanya yang disebut dengan madhab dzati itu dibangun di atas tiang hawa nafsu, bukan di atas tiang akal sehat. Bagaimana sesuatu yang dibangun di atas hawa nafsu bisa disebut ilmiah? Bagaimana sesuatu yang dibangun di atas hawa nafsu bisa menghasilkan maslahat yang hakikiyah? Gak mungkin itu, tidak mungkin. Sesuatu yang dibangun di atas hawa nafsu mesti akan tersesat dari manhajiyah ilmiah, dari jalan yang benar. Karena hawa nafsu tipenya adalah memerintahkan kepada yang buruk, jelas itu. Akal memerintahkan kepada yang baik. Akal atau hati di sini memerintahkan kepada yang baik. Nah sekarang kita sudah mengetahui yang namanya madhab dzati ini dibangun di atas keinginan hawa nafsu, gejolak hawa nafsu. Sesuatu yang dibangun di atas gejolak hawa nafsu tidak mungkin akan mengantarkan atau membentuk atau menyusun manhaj ilmiah, mustahil. Sudah. Berbeda dengan mazhab maudhu'i yang memang dibangun di atas akal sehingga mengantarkan kepada terbentuknya manhajiyah ilmiah. Hawa nafsu itu nggak penting sesuai dengan fakta atau tidak fakta, real atau tidak real. Yang penting apa yang diinginkan tercapai, kan begitu. Jelas atau tidak? Tapi kalau akal objektif, menghukumi sesuatu, hukum dzati, hukum hakiki apa adanya, itu namanya akal. Sehingga yang terjadi adalah produk-produk yang objektif, produk hukum yang objektif, karena dibangun di atas manhajiyah ilmiah yang bersandarkan akal sehat. Allah, ini kesimpulannya. Kita rangkum. Setelah ini kita akan membahas judul baru, yaitu bagaimanakah keadaan aliran atau madrasah yang baru yang berfahamkan atau yang menganut faham madhab dzati atau subjektif ini saat ini. Bagaimana, apakah mereka masih ada atau mereka sudah hancur lebur atau malah semakin banyak pengikutnya, bagaimana? Itu nanti akan kita bahas. Sebelumnya kita harus mengambil kesimpulan atau kita dapat ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari,
bahwasanya manhajiyah dalam pencatatan sejarah secara umum, sejarah Islam secara umum, atau sirah nabawiyah secara khusus ada dua macam. Yang pertama, madhab maudhu yang objektif yang dibangun di atas kaidah-kaidah ilmiah, yaitu kaidah jarh wa ta'dil dan mustalah hadis, yang dengan kaidah-kaidah ini hakikat sejarah, fakta sejarah, realitas sejarah bisa terjaga dengan utuh sehingga menjadi original sejarah tersebut, apa adanya. Tidak ada yang bisa mencampuri sejarah tersebut, fakta sejarah tersebut. Jelas atau tidak? Ini adalah madhab maudhu'i yang menggandeng atau dibangun di atas kaidah-kaidah ilmiah seperti jarh wa ta'dil dan mustalah hadis. Adapun pemahamannya, ini urusan pencatatan sejarah itu sendiri. Kalau memahaminya tidak cukup dengan manhaj ilmiah jarh wa ta'dil mustalah hadis, tapi menggandeng usul fiqh. Kalau ini madhab dzati yang kedua, madhab dzati dalam hal pencatatan sejarah secara umum, sirah secara khusus, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh mereka, apa madhab dzati yang subjektif ini. Ingat, tidak dibangun di atas manhajiyah ilmiah. Mereka tidak memiliki aturan, mereka tidak memiliki tata tertib sama sekali, mereka tidak memiliki kaidah-kaidah ilmiah sama sekali. Karena yang mereka jadikan acuan dan rujukan sebagai hakim yang menentukan ini benar, ini tidak benar, ini tulis, ini tidak tulis, ini fahami seperti ini fahami jangan seperti ini. Hanya hawa nafsu mereka. Hakimnya adalah hawa nafsu mereka. Jadi tidak punya sandaran kaidah ilmiah sama sekali. Lagi-lagi kesimpulannya, mazhab maudhu'i dibangun di atas akal sehat, sehingga menciptakan, membentuk manhajiyah ilmiah. Sedangkan mazhab dzati yang subjektif, maudhu' adalah objektif, dzati yang subjektif dibangun di atas gejolak hawa nafsu, sehingga mustahil akan membentuk manhajiyah ilmiah. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, berkah di dunia, berkah di akhirat. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.